Ya, terima kasih untuk jeda pariwara yang tadi kita udah sampai ke korelasi di bidang pendidikan ya. Untuk sesi kali ini kita kedatangan tamu juga dari teman anggota koreksi. Kepada Bung Rocky dipersilahkan untuk menempati panggung. Bung Rocky Bun. Asik bawa kopi. Ya, Bung Rocky gimana kabar? Alhamdulillah baik ya. Ya, tadi ini kita udah banyak diskusi terkait polemik di pemilihan umum dan juga korupsi yang kita hubungkan dengan pendidikan di Indonesia. Kalau menurut Bung Rocky gimana ini pendidikan di Indonesia hari ini? Oke, udah bisa menjawab ya. Kalau menurut saya kita mengalir aja dulu karena saya juga baru datang ya. Kita ikuti dulu alurnya gimana. Nanti tinggal komen-komen selanjutnya bisa kita bahas. Udah punya pantun apa belum? Gitarku petik, basku betot. Terus? Udah, nanti lagi. Gitarku petik, basku betot. Ya, cakep. Ya, gimana Mas Magrisa setelah kita berbincang cukup lama tadi terkait polemik politik, pemilu dan juga korupsi. Lalu kita kali ini kita hubungkan dengan pendidikan di Indonesia. Dan ini sangat menarik ketika sudah kita sering bicarakan juga, spill dikit terkait pendidikan. Gimana menurut sampean, Mas? Ya, jadi pendidikan di Indonesia itu pertama masih rendah ya, ketimbang basis data Finlandia, Skotlandia itu masih rendah. Karena tidak terbawah sekali sih. Yang paling penting kan literasinya sebenarnya. Jadi baik pendidikan atau enggak, yang penting literasinya harus kenceng. Tapi di Asia Tenggara tersendiri kita masih di atas Thailand malah. Ini lucu juga dari data. Cuman saya kalau mengutip dari Paulo Freire itu di mana pendidikan itu menciptakan kesadaran kelas. Hari ini di Indonesia tersendiri pendidikan kenapa ujung-ujungnya masih korupsi? Jadi pekerjaan yang baik adalah menjadi pegawai negeri atau mungkin jadi pejabat. Iya, benar. Itu kan metode-metode lama yang mungkin dulu diterapkan oleh Belanda. Kenapa terjadi seperti itu? Belum munculnya kesadaran kelas. Jadi apakah seluruh pekerjaan yang enak itu jadi pejabat? Ya enggak juga, dan lain-lain. Lah, terciptanya kesadaran kelas bagi Paulo Freire itu di sekolah pendidikan kritis itu sebenarnya. Pertama, menyadari bahwa sistem antropologi dan sosiologi masyarakat hari ini tuh sangat minim. Literasi, baik pendidikan dan lain-lain. Makanya Paulo Freire itu menciptakan basis pendidikan kritis dengan dalam rangka menciptakan kesadaran itu dulu di Brasil karena pendidikannya masih minim juga. Bagi saya harusnya diterapkan nih pendidikan kritisnya dan lain-lain. Di kata Rocky Gerung itu kan di Perancis tersendiri kan SMP sudah diajari filsafat ketika dia SMP bisa berbantah-bantahan dengan parlemen. Itu bagus juga menurut saya. Tapi hari ini pendidikan di Indonesia masih mendikotomikan kebutuhan industri. Contoh misal beberapa orang-orang yang lulus kuliah itu nggak ada lapangan kerjanya. Jadi ya muaranya ya tetap kalau ndak nyalon ya mesti jadi pegawai negeri itu udah itu. Kalau yang lainnya mungkin menciptakan kesadaran kelas, kita tahu bahwa pendidikan kita masih rendah dan lain-lain. Oh, kita bentuk ekonominya lebih stabil atau yang lain-lain itu kan lebih bagus ketimbang muara akhirnya pejabat atau dan lain-lain gitu. Tapi begini, Mas, yang menjadi menarik adalah ketika pendidikan hari ini seperti itu ya,
kira-kira ditinjau dari segi historisnya itu seperti apa? Apa yang bisa membentuk pendidikan sehingga terbentuklah sistem pendidikan yang saat ini kita jalani? Secara historis bagaimana dan apa yang menyebabkan itu? Dan mungkin dari situ kan kita bisa belajar nih, bisa mengkaji untuk kedepannya kita bisa menjadi lebih baik. Masih terprovokasi. Pertama, pendidikan metode Belanda. Ini fakta juga. Jadi semester atau satu periode kita belajar itu pertama yang menetapkan adalah Belanda. Yang keduanya masih dengan metode pendidikan Orde Baru. Ini masih kencang sekali. Jadi kebutuhannya apa, ada sekolahnya dan lain-lain. Bukan masalah sekolah seharusnya kan menjawab tantangan zaman. Kalau semisal hari ini ya, misal sekolah perawat, SMA ada yang perawat, D3 perawat, nanti S1-nya perawat juga. Ini kan lucu juga. Nanti ini jadi apa, mau jadi apa ini ke depannya? Pertama itu, jadi harus bisa lihat nomenklatur perubahan pendidikannya. Jadi pendidikan enggak hanya soal matematika dan lain-lain lah. Hari ini pelajaran PKN saja kan soal nenek-nenek jalan itu diseberangkan dan lain-lain. Jadi setiap anak mungkin di seumuran kita ya, atau mungkin di bawah kita, itu hanya PKN terprovokasi soal nenek-nenek dan lain-lain gitu. Betul. Menarik, dan berarti hari ini sistem pendidikan kita masih sangat terpengaruhi sistem dari Belanda. Iya, jelas itu. Belanda dan Orde Baru sehingga terbentuklah sistem-sistem yang kita jalani saat ini, dan kurikulum dan lain sebagainya yang ada ya. Lah kemudian kita lebih baik itu melakukan studi komparasi dengan negara mana nih dengan sistem pendidikan yang lebih bagus, dan mungkin itu menjadi perlu kita benahi. Kalau semisal studi komparatif itu dapat dilakukan ya, ini basis teori, kalau perbandingannya apple to apple. Semisal partai politik, undang-undang politik yang tadi kita bahas, kenapa perbandingannya bisa sampai Amerika atau mungkin Jerman atau negara lain? Ini membahas politik publik, open legal policy. Jadi ini kebijakan terbukanya mungkin bisa dikritik masing negara bisa mencontoh atau negara bisa mengcopy yang lain-lainnya dan lainnya. Cuman kalau metode pendidikan tersendiri ini sangat sulit di copy karena sumber daya manusianya tidak. Ini masih terpengaruh sumber daya manusia. Nah, kemudian kan ini juga Mas, pada hari ini kan sering banget digaungkan terkait nanti 2030-2045 Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan bonus demografi tertinggi. Tapi itu juga kembali lagi ke kualitas sumber daya manusia. Setelah kuantitas kita meledak daripada negara-negara lain yang mana menganggap pernikahan itu malah menyulitkan ya. Tapi di Indonesia kan sekarang nemu calon besok bisa langsung kawin kan. Maka dari itu kan akan menimbulkan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan juga bonus demografi yang bisa disebut bonus demografi yang tinggi. Lah, itu nanti dengan adanya fenomena itu, tapi dengan sistem pendidikan yang ada saat ini, apakah udah cukup untuk kita menghadapi fenomena itu? Jangan-jangan nanti malah generasi kita banyak banget tapi blow-on semua. Mungkin ya bisa jadi ya. Pertama masalah bonus demografi dulu, nggak ada itu bonus demografi, nggak ada. Tidak ada bonus demografi bagi saya, ini minimal menurut saya. Betul. Karena gini, kalau lihat perbandingan antara sosialnya, pertama dari itu akan ada kalau tidak salah development goals-nya SDGs itu loh, Sustainable Development Goals. Ketika lihat ya, misalnya bonus demografi itu diagung-agungkan, tapi SDGs-nya misal kayak MCK, pendidikan, sanitasi dan lain-lain itu
tidak bagus. Ini bukan hanya masalah pendidikan, ini masalah MCK juga pengaruh juga ini. Betul. Lah, ketika SDGs-nya ini tidak sampai memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Indonesia ataupun internasional, maka sampai kapanpun pendidikan tidak sampai. Oh. Oke, berarti sejatinya yang perlu kita siapkan, baik itu menghadapi bonus demografi atau tidak, sebenarnya banyak sekali elemen ya. Banyak sekali elemen. Terkait untuk meningkatkan taraf pendidikan pun sebenarnya kita membutuhkan ornamen-ornamen lain ya. Untuk menunjang pendidikan tersebut. Tapi kiranya apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk menunjang pendidikan di Indonesia secara umum? Perubahan mindset pertama, ketika orang berkata pendidikan tinggi buat apa dan lain-lain, itu harus dirubah mindsetnya pertama. Yang keduanya, pemacu dalam rangka pendidikan lebih baik. Yang saya tadi katakan SDGs, Sustainable Development Goals, itu sangat penting. Orang mau belajar, orang mau menuntut ilmu, kalau memang dari rumah itu memang sudah ada beban, ya tidak sampai. Yos, sekarang hari ini di Indonesia saja ya, soal sanitasi lingkungan, ketika membuang tinja atau air kencing itu masih di sungai, itu sudah parah itu. Jadi problem sosialnya itu di lingkungan masih tinggi, apalagi sekolahnya. Jadi kita pertama merubah mindset, masalah pendidikan tinggi itu penting dalam rangka menambah keilmuan. Keduanya, kita mensukseskan pemacu dalam rangka pendidikannya. Oke. Kalau menurut Bung Rocky gimana nih, Bung? Menambahkan sedikit untuk yang tadi ya. Yang tadi kan ada dua opsi ya, yang dimana mungkin itu mengacu ke kehidupan keseharian dari mungkin SDM yang memang sedang melakukan pendidikan tersebut. Jadi begini, kalau menurut saya, kita saja untuk masalah pendidikan sebenarnya cukup diubah dengan sistem peraturannya. Karena sistem peraturan kita masih menggunakan sistem peraturan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Yang dimana memang ini udah kita zaman di era 4.0 ya, yang dimana era era apa sih namanya sih, kayak semacam era perubahan kayak gitu. Dan di sini untuk tahun sekarang saja mungkin kita menggunakan kurikulum Merdeka, yang dimana itu baru diganti sejak mungkin 2 tahun yang lalu kalau nggak salah 1 tahun kemarin. Dan dari kurikulum 2013 langsung menuju ke kurikulum Merdeka, itu sangatlah hal yang mungkin dipaksakan sekali ya, karena mungkin dari SDM yang sekarang dan yang dulu itu sangat berbeda banget. Yang dimana memang untuk SDM sekarang itu sebenarnya belum mampu, belum bisa, dan dipaksakan untuk menerima kurikulum Merdeka sekarang. Karena apa? Kita yang kelahiran yang menggunakan kurikulum 2013 itu memang sedang di era gembar-gembarnya untuk melakukan speak up terhadap pendidikan kita yang di tahun saat ini. Maksud gitu. Ya. Oke, bisa kami pahami. Kemudian ini erat kaitannya dengan hal yang paling fundamental adalah mindset. Itu kan tidak semata-mata kita bisa merubah mindset daripada orang tua, kemudian anak-anak dan mahasiswa untuk hari ini ya, supaya bisa mensosialisasikan bahwa sekolah itu ya penting. Tidak cuma sekedar untuk menggugurkan kewajiban wajib belajar 12 tahun. Itu masih apa enggak slogan itu? Masih. Wajib belajar 12 tahun. Sampai SMA intinya itu berapa tahun itu?
Lah tapi kan sebenarnya udah banyak sekali upaya dari pemerintahan tentunya yang sudah dilakukan dengan adanya KIP dan lain sebagainya, walaupun belum yang saya tahu ada narasi-narasi belum tepat sasaran dan lain sebagainya. Cuma yang paling tidak sudah ada upaya. Nah, tapi ketika kita tarik lagi untuk kita ini, khususnya remaja-remaja, bagaimana sih kita untuk berpartisipasi menstimulasi masyarakat ataupun adik-adik kita, teman-teman kita untuk bisa merubah, paling tidak merubah mindset ataupun bisa menstimulasi supaya pendidikan itu bisa dianggap penting. Wih, cukup sulit juga berarti ini kajiannya, pembahasannya dan lain-lain ini, karena merubah mindset. Semisal yang saya tahu di Jepang itu ketika anak-anak tidak bisa belajar fisika atau matematika itu orang tua tidak panik. Cuman kalau di Jepang anak-anaknya tidak bisa antri itu cukup panik. Jadi mindset ini mungkin terbentuk harus dibentuk berpuluh-puluh tahun. Oke. Tidak hanya serta-merta kita ngomong di dalam forum seperti ini orang lain bakal berubah. Karena yang saya tadi katakan, masyarakat kita terbagi tiga lah, masalah kaula, yang penting ada hasilnya, saya mau berangkat, saya mau berubah. Yang keduanya masyarakat apatis, yang ketiganya sudah masyarakat madani atau sudah sadar bahkan kehidupan ini penting, sekolah ini penting dan lain-lain. Tapi intinya sih saya tidak ada saran sih, saya bingung malah itu, saya takut ini. Betul. Tapi paling enggak kan setelah kita mengkaji ya, barang-barang membicarakan, ibaratnya bisa dibilang ini tuh kita sedang belanja masalah ya. Kita mengkritisi isu-isu sosial seperti yang sudah pernah kita bahas di sesi-sesi sebelumnya. Akademisi itu kan berasal dari orang-orang, sekelompok orang filsuf ya, yang sangat peka terhadap isu lingkungan. Lah kita dengan adanya gerbong koreksi ini, dengan adanya koreksi ini, dengan kesadaran kita terhadap isu-isu sosial, kita berharap bisa mengaplikasikan atau mensosialisasikan apa yang kita tahu. Bahkan kalau perlu kita bisa bekerja sama dengan birokrasi pemerintah terkait ya kan, untuk bisa berkolaborasi dalam rangka memberikan sosialisasi, memberikan sedikit edukasi kepada masyarakat terkait perihal pendidikan, korupsi, politik dan lain sebagainya, seperti itu ya. Untuk Mas Rocky ada yang bisa sependapat dengan kita kan? Mungkin untuk masalah mindset itu benar-benar yang harus kita gali lebih dalam ya. Karena untuk wajib 12 tahun berpendidikan itu juga termasuk mindset yang sebenarnya agak membingungkan ya. Karena kemungkinan kadang kan dari umur 1 tahun nyampe umur mungkin 18 tahun itu kan fase-fase di mana kita mengenyam 12 tahun berpendidikan kita, yang dimana memang untuk masalah mindset harus dididik dari awal. Karena kalau kita benar seperti yang tadi dibicarakan, untuk merubah mindset itu tidak semata-merta kita berbicara di sini dan langsung membuat kalian di sana mindsetnya berubah. Itu tidak bisa, karena kita di sini tidak bisa membayar 18 tahun atau 17 tahun kalian yang telah terdidik mindsetnya seperti itu. Jadi benar untuk masalah yang di Jepang itu memang harus sedari kecil. Untuk masalah antri dan sebagainya itu mungkin kalau di sini lebih sering kita sebut sebagai adab, seperti yang Sujiwo Tejo bilang. Waduh. Apa bilangnya apa Sujiwo Tejo? Nanti saya searching lagi. Waduh, siap. Mas Margisa ada tambahan?
minimal sebenarnya banyak orang pintar, orang kritis dalam rangka merubah sistem, entah itu pendidikan, entah itu politik dan lain-lain. Cuman kita masih keterbatasan ya berbicara di muka publik. Wah, iya, benar-benar Kita takut untuk mungkin menyuarakan ya. takut disentil, takut dan lain-lain lah seperti itulah. Padahal tersendiri saya pernah baca buku itu Albert Camus ya, salah satu tokoh filsuf kontemporer juga, mengatakan freedom is not gift received from the state or leader, but a possession to be won every day by a effort of each and union of all. Jadi mungkin bahasa Inggrisnya sedikit kacau ya, cuman intinya Albert Camus berkata kebebasan berpendapat itu tidak diberikan oleh negara atau pemerintah atau pemimpin. Posisi kebebasan berpendapat itu dia harus selalu dimenangkan oleh satu orang atau segolongan orang itu. Jadi kita kalau mau terbuka masalah mungkin pendidikan, tadi kita membahas politik dan lain-lain, intinya orang-orang yang punya ide yang bagus, punya gagasan yang bagus, kritik sosial yang bagus, dia juga punya saran yang bagus, kita beri tempat. Iya, Kayak gitu. harus difasilitasi ya. Iya, harus difasilitasi. Dan sebenarnya erat kaitannya dan pemerintah juga harus bisa memberikan jalan-jalan ya, memberikan fasilitas untuk kita semuanya, memberikan gagasan untuk kebaikan kita bersama ya. Betul. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, untuk diskusi kali ini cukup panjang, kali lebar kali tinggi ya. Berangkat dari politik ke korupsi dan juga pendidikan, yang pada intinya yang kita bahas terakhir bahwasanya kita ini adalah sebuah gerbong yang membawa kita semua yang mempunyai nalar-nalar pemikiran kritis dengan kepekaan isu sosial untuk menyuarakan apa yang kita bahas, apa yang kita berikan gagasan untuk kemajuan kita bersama, kita suarakan melalui jalur ini. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh banyak orang dan juga bisa sedikit memberikan perubahan untuk konsumsi narasi digital kita semuanya, khusus saya dengan adanya podcast ini. Maka dari itu kami berharap kegiatan yang seperti ini bisa berkelanjutan dan juga memberikan dampak yang positif untuk kita semuanya. Terima kasih Mas Rocky Bun, kemudian Mas Magrisa Apriansah. Kalau bisa kami agendakan diskusi untuk kelas selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik dan menggelitik. Mungkin ada yang lebih pinggir jurang lagi, nggak apa-apa. Ada pantun nggak sebelum ditutup ini Mas Rocky? Tadi belum dilanjutkan kayaknya. Ada nggak? Mic-nya dong. Kayaknya untuk saat ini kita bersambung dulu untuk masalah pantun. Masalah pantun. Karena memang sedari tadi pantunnya memang belum ada yang bisa saya ungkapkan. Mas Magrisa, ada closing statement sedikit untuk teman-teman kita? Saya mengutip kata-kata filsuf dari Italia, sebenarnya bukan Italia sih, Firenze dia. Namanya Durante degli Alighieri atau Dante Alighieri. Dia berkata orang-orang yang berada di kasta neraka paling bawah adalah orang-orang yang mencoba netral di saat krisis moral sedang terjadi. Siap. Cukup. Ya, terima kasih. Sekian untuk podcast koreksi kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya harap bisa menonton di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koreksi. Cerot.